boleh diberikan cara dan tips supaya sholat kita khusyuk, Ustadz? Apakah orang yang bisa menangis dalam sholat itu dikatakan khusyuk? Bolehkah tidak berdoa dikala masih sholat ketika sujud dengan memakai bahasa Indonesia juga? Ya. Ini ada 3 pertanyaannya. Baik. Bagaimana ya tips ya agar kita ya khusyuk dalam sholat kita ya? Ya di sini ulama kita menyebutkan ya apa ya sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan dalam sholat. Yang pertama adalah ya kita pertama perbaiki wudhu kita. Ya, kita memang ini kan ketika kita mendengarkan suara adzan, artinya di situ Allah memanggil kita untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kita ya dengarkan suara adzan, ya kita betul-betul hayati itu panggilan ya Allah melalui ya suara muadzin tersebut, ya hayya 'ala shalah, marilah salat, ya marilah dirikan salat, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Ya orang yang mau menang, orang yang mau jaya, ya lakukan kewajiban, yaitu di antaranya salat. Ya di situ kita memang salat kita inginkan apa? Ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ikhlaskan niat kita, ya kita perbaiki wudu kita. Kemudian ya dan juga betul-betul yang perlu kita pahami bahwasanya yang kita mau hadapi ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, ya. Ya Rabb semesta alam, ya Rabb ya seluruh alam ini. Ya, kalau kita misalnya ya kita saja mau bertemu dengan seorang pejabat misalnya, ya kita berpakaian rapi, kita berpakaian ya sesempurna mungkin ya agar terlihat baik. Dan kita berusaha untuk bagaimana terlihat ya baik di hadapannya. Ya apatah lagi kalau kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Yang kita mau hadapi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita ya berpakaian ya atau kita lebih berpakaian yang lebih pantas, ya lebih baik. Ya dalam ayat disebutkan di surat Al-A'raf, ya khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Di situ Allah mengatakan ya kalau mau pergi sholat ya hendaknya apa? Ya perhatikan pakaian kita ini, ya jangan pakaian biasa-biasa saja. Ya beda kalau kita mau ketemu pejabat, ya kita luar biasa, kita mau ketemu tokoh, kita pakaian kita yang rapi. Tapi kalau kita mau sholat, mau ketemu Allah, ya kita biasa-biasa. Ini keliru. Justru ketika kita mau sholat, ya kita bagaimana? Ya berpakaian yang ya sebaik mungkin. Ya karena kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mau apa? Mau berkeluh kesah, minta kepada Allah pertolongan. Nah, ini ya jadi hadirkan memang hati kita, ya. Karena memang ini kita ya butuh. Dan yang kedua yaitu kita jadikan ini salat sebagai apa? Kebutuhan kita. Ya, ini yang penting ya. Jadikan salat sebagai apa? Kebutuhan, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban semata, tapi memang menjadi kebutuhan kita. Kapan kita tidak salat ya kita gelisah. Ya kapan kita tinggalkan kewajiban ini maka ya selalu kita dilanda dengan kegelisahan. Makanya kita selalu jadikan ini salat adalah kebutuhan kita. Ya, kebutuhan wajib kita, pokok kita. Kita di situ minta kepada Allah pertolongan. Ya, minta kepada Allah ridhonya, rahmatnya. Ya, minta kebaikan dunia dan akhirat di salat kita. Dan yang ketiga, sarana agar kita bisa khusyuk dalam salat kita adalah dengan berusaha untuk memahami setiap bacaan salat kita. Dan ini juga salah satu hal yang bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan. Ya, kita pelajari itu ya apa makna dari Allahu Akbar, ya. Ini kan seolah-olah hanya sekedar di lisan saja, tapi kita tidak pahami artinya. Kalau kita pahami artinya, dan ini mengantarkan kita kepada ya kekhusyuan, ya kita pahami maknanya, Al-Fatihah, bacaan-bacaan salat. Ya, ini semua ya hal-hal kalau kita pahami dengan baik itu bacaan-bacaan salat, maka ini akan membuat kita insyaallah biidznillah bisa khusyuk dalam salat kita. Nah, ya. Dan yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa? Ya hati yang khusyuk, ya, dan makanya dan berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk sebagaimana hadis Nabi SAW, wa a'udzubika min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Artinya kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekhusyuan. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya adalah kita nangis itu dalam salat itu dikatakan khusyuk gitu. Nangis ini bermacam-macam, ya, perlu kita jelaskan sedikit. Ya,
ada memang orang yang nangis, dia ketika itu dia betul-betul tersentuh dengan, baik dia menjadi seorang imam, dia tersentuh dengan bacaan sendiri, ya, dia tersentuh dengan bacaannya sendiri, artinya dia pahami maknanya, ya, nangisnya pun juga bukan dibuat-buat, ya, ada namanya istilah kata pertama kita at-tabaki, ya tabaka, ya, dia au yatasanna fi al-buka, dia buat-buat nangisnya. Untuk apa? Untuk membuat jamaah juga menangis. Ini juga kata ulama kita keliru. Kenapa? Ya, ini kembali kepada masalah niat. Jangan sampai dia konsentrasinya bagaimana membuat jamaah nangis, membuat makmum nangis. Ini keliru dan ini ya bahaya, dan jangan sampai ini membuat apa? Ya, niat tidak ikhlas dan tidak dapat pahala. Jadi terkadang ya nangis ini dia sifatnya mungkin spontanitas, ya, tiba-tiba nangis karena tersentuh dengan bacaan salatnya, baik dia imam ataupun salat sendiri ataupun dia makmum, ya, dia ingat ya bacaan yang baca imam itu ya menggugah hatinya, berkenaan dengan janji Allah berupa surga, ya, ancaman dari Allah berupa neraka, dia tersentuh spontan, dia menangis. Ini kata ulama kita tidak masalah kalau dia sifatnya spontanitas, tapi jangan dibiasakan, nanti jangan ya dibuat-buat. Ada memang sebagian kondisi tertentu, ya, ada memang sengaja dibikin-bikin, ya, dia sengaja yang saya mau sengaja bikin nangis makmum. Ini masalah kata ulama kita, dan ini akan kembali kepada niat. Jangan sampai ya dia niatnya seperti itu, dan ini ya musibah, ya, jadi perlu dijaga. Jadi nangis tidak ada masalah. Kenapa? Karena Rasul juga pernah ya salat dan juga beliau ya mengulang satu ayat, ya, karena beliau ya di salat malam beliau mengulang satu ayat, ya, yang beliau tergugah dengan ayat tersebut, sehingga membuat beliau menangis, dan beliau ulang-ulang tersebut, ya, beliau ulang-ulang ayat tersebut, ya, beliau tadabburi. Ini, ya, kemudian tadi ketika di sujud itu Ustaz, kita berdoa. Oh ya, apakah boleh berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab ketika kita sujud dalam salat? Di sini ulama kita ada perbedaan pendapat, ya. Pendapat yang kami pilih wallahu alam, hendaknya kalau kita sholat dan kita mau berdoa dalam sujud kita, dalam rukuk kita, maka kita upayakan semaksimal mungkin kita baca dengan bahasa Arab. Kalaupun tidak bisa, maka kita doa kita dalam hati saja, dalam hati. Walaupun kita akui bahwasanya, kita tidak pungkiri ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya boleh berdoa dengan bahasa Indonesia walaupun dalam sholat, kalaupun memang dia tidak mampu, ya. Walaupun ya kami pribadi mengambil pendapat ulama yang mengatakan hendaknya dia upayakan ya untuk berdoa dengan bahasa Arab saja untuk dilafazkan dalam sujudnya. Nah, walaupun ataupun kalau dia tidak bisa, maka dia doa dalam hati. Jadi dia doa dalam hati, maka itu boleh. Nah, wallahu taala alam.